alat kesehatan dan fungsinya. Yang pertama, itu ada termometer. Termometer digunakan untuk mengukur suhu tubuh pasien untuk mendeteksi adanya infeksi atau penyakit lainnya. Termometer dapat digunakan untuk mengukur suhu tubuh secara oral, rektal, atau aksila. Kemudian yang kedua, ada alat yaitu tensi darah. Tensi darah digunakan untuk mengukur tekanan darah pasien untuk mendeteksi adanya hipertensi atau hipotensi. Tensi darah dapat digunakan untuk mengukur tekanan darah secara manual atau otomatis. Kemudian yang ketiga, stetoskop. Stetoskop digunakan untuk mendengarkan suara jantung dan paru-paru pasien untuk mendeteksi adanya abnormalitas. Stetoskop dapat digunakan untuk mendengarkan suara jantung dan paru-paru secara langsung atau melalui perekaman. Kemudian yang keempat, oximeter. Oximeter digunakan untuk mengukur kadar oksigen dalam darah pasien untuk mendeteksi adanya hipoksia. Oximeter dapat digunakan untuk mengukur kadar oksigen dalam darah secara non-invasif. Yang kelima, EKG atau elektrokardiogram. Alat ini digunakan untuk mengukur aktivitas listrik jantung pasien untuk mendeteksi adanya abnormalitas. EKG dapat digunakan untuk mengukur aktivitas listrik secara langsung atau melalui perekaman. Keenam, ultrasonografi. Alat ini digunakan untuk menghasilkan gambaran organ dalam tubuh pasien untuk mendeteksi adanya abnormalitas. Ultrasonografi dapat digunakan untuk menghasilkan gambaran organ dalam tubuh pasien secara 2 dimensi atau 3 dimensi. Yang ketujuh, ventilator. Alat ini digunakan untuk membantu pasien bernafas dengan memberikan oksigen dan mengatur tekanan udara. Ventilator dapat digunakan untuk membantu pasien bernafas secara invasif atau non-invasif. Kemudian yang kedelapan, defibrilator. Alat ini digunakan untuk mengembalikan irama jantung normal pada pasien yang mengalami serangan jantung. Alat ini dapat digunakan untuk mengembalikan irama jantung normal secara manual atau otomatis. Kemudian yang kedelapan, monitor jantung. Monitor jantung digunakan untuk mengawasi aktivitas jantung pada pasien dan memberikan peringatan jika terjadi abnormalitas. Monitor jantung dapat digunakan untuk mengawasi aktivitas jantung secara kontinu dan intermiten. Jadi, alat-alat kesehatan ini sangat penting dalam membantu tugas dokter dan perawat dalam mendiagnosis dan mengobati pasien. Antibiotik adalah golongan senyawa antimikroba yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia pada organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Penggolongan antibiotik yang pertama yaitu golongan penisilin. Contoh obatnya penisilin G, penisilin V, amoxicillin, dan ampicillin. Kemudian yang kedua, golongan cefalosporin. Contoh obatnya yaitu cefalotin, cefalexin, ceftriaxone, dan ceforaxim. Kemudian yang ketiga, golongan makrolid. Contoh obatnya yaitu erythromycin, azitromisin, dan clarithromycin. Kemudian yang keempat, golongan fluoroquinolone. Contoh obatnya yaitu ciprofloxacin, ofloxacin, dan levofloxacin. Kemudian yang kelima, golongan aminoglikosid. Contoh obatnya yaitu gentamicin, tobramicin, dan amikacin. Kemudian yang keenam, golongan tetrasiklin. Contoh obatnya yaitu tetrasiklin, doxycycline, dan minocycline. Yang ketujuh, ada golongan sulfonamid. Tolong. Bisa dipotong dulu itu? Langsung lah. Kemudian yang ketujuh, ada golongan sulfonamid. Contoh obatnya itu sulfadiazin, sulfametoxazole, dan cotrimoxazole. Kemudian yang kedelapan, golongan monobaktam. Contoh obatnya itu aztreonam. Kemudian yang kesembilan, golongan carbapenem. Contoh obatnya itu imipenem, meropenem, dan ertapenem. Kemudian obat anti jamur.
Anti jamur adalah suatu golongan obat yang bersifat fungisida atau fungistatik yang dapat digunakan untuk mengobati dan mencegah mikosis seperti kutu air, kurap, kandiasis, infeksi sistemik serius seperti meningitis, Cryptococcus. Penggolongan anti jamur yang pertama yaitu golongan azol. Contoh obatnya yaitu imidazol, ketoconazol, miconazol, dan cotrimoxazol. Kemudian yang kedua golongan polien. Contoh obatnya yaitu amphotericin B yang tersedia dalam berbagai formulasi dan nystatin. Kemudian yang ketiga golongan amilamin. Contoh obatnya yaitu terbinafin dan naftifin. Kemudian yang keempat golongan echinokandin. Contoh obatnya itu caspofungin, micafungin. Kemudian ada obat anti malaria. Anti malaria adalah kelompok obat untuk mengobati dan mencegah malaria. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan menular melalui gigitan nyamuk Anopheles. Kemudian penggolongannya yang pertama yaitu golongan aminoquinolon. Contoh obatnya adalah chloroquine. Kemudian yang kedua golongan antifolat. Contoh obatnya itu pyrimethamine. Yang ketiga golongan artemisinin. Contoh obatnya artemisinin, artemeter, dan artesunat. Yang keempat golongan kina. Contoh obatnya quinin atau kina. Yang kelima golongan sulfonamid. Contoh obatnya sulfadoxin. Selanjutnya ada obat antihipertensi. Kemudian ada obat antihipertensi. Obat antihipertensi adalah kelompok obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah akibat hipertensi. Hipertensi yang tidak ditangani dengan benar dapat menyebabkan komplikasi, mulai dari stroke, serangan jantung, gagal jantung, hingga gagal ginjal. Kemudian penggolongannya yang pertama itu golongan ACE inhibitor. Contoh obatnya ada captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril, trandolapril, dan imidapril. Yang kedua, alpha 2 reseptor agonis. Contoh obatnya ada metildopa dan klonidin. Yang ketiga, golongan antagonis kalsium atau kalsium channel blocker. Contoh obatnya itu amlodipin, diltiazem, dicardipin, nifedipin, dan verapamil. Yang keempat, ada golongan angiotensin 2 reseptor blocker atau ARB. Contoh obatnya itu candesartan, eprosartan, telmisartan, valsartan. Analgetik dan antipiretik adalah golongan obat yang berfungsi sebagai anti demam sekaligus anti nyeri. Beberapa jenis obat ini bisa didapatkan secara bebas di apotek. Namun, mengingat efek samping yang mungkin terjadi, obat golongan ini tidak boleh digunakan sembarangan. Contoh obat golongan ini yaitu paracetamol, ibuprofen, acetaminophen, ketoprofen, naproxen, natrium diclofenac, meloxicam. Selanjutnya vitamin. Vitamin adalah nutrisi yang dibutuhkan untuk menjaga fungsi organ tubuh agar bisa bekerja dengan baik dan memelihara tubuh tetap sehat. Vitamin dapat diperoleh secara alami dari makanan atau dari suplemen yang bisa diminum ketika asupan vitamin dari makanan kita tidak cukup. Vitamin digolongkan menjadi dua, yaitu vitamin larut lemak. Contohnya ada vitamin A, vitamin E, vitamin D, dan vitamin K. Yang kedua, vitamin larut lemak. Contohnya itu vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, vitamin B7, vitamin B12, vitamin B5, vitamin B9, dan vitamin C. Kemudian obat antivirus. Obat antivirus adalah golongan obat untuk menangani penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus seperti flu, HIV, herpes, atau hepatitis. Obat ini tidak boleh digunakan sembarangan dan harus sesuai dengan resep dokter. Antivirus sendiri digolongkan menjadi nukleosid reverse transkriptase. Contoh obatnya adefovir dan lamivudin. Yang kedua, penghambat RNA polimerase. Contoh obatnya favipiravir dan ribavirin.
Selanjutnya ada antidotum. Antidotum merupakan jenis obat untuk menyembuhkan keracunan. Biasanya diberikan pada pasien dengan indikasi keracunan atau intoksikasi. Antidotum dibedakan menjadi antidotum khusus. Contoh obatnya atropin, kalsium glukonat, naloxon, natrium bikarbonat, natrium tiosulfat, dan protamin sulfat. Kemudian ada antidotum umum. Contoh obatnya karbon aktif dan magnesium sulfat. Selanjutnya ada antihistamin. Antihistamin merupakan salah satu jenis obat yang banyak dikonsumsi ketika reaksi alergi muncul. Medical News Today menyebutkan bahwa antihistamin bisa mengurangi beberapa reaksi alergi yang muncul seperti hidung tersumbat, bersin-bersin, dan kulit gatal. Penggolongan antihistamin ada beberapa. Yang pertama yaitu golongan antihistamin generasi pertama. Contoh obatnya diphenhydramine dan chlorpheniramine. Kemudian yang kedua, obat antihistamin generasi kedua. Contoh obatnya ada loratadine, cetirizine, fexofenadine. Kemudian obat antiinflamasi atau lebih dikenal sebagai obat anti radang adalah obat yang berfungsi untuk mengurangi atau menekan peradangan di dalam tubuh serta dapat meredakan nyeri dan menurunkan demam. Penggolongannya ada beberapa seperti yang pertama obat antiinflamasi non-steroid. Contohnya yaitu aspirin, ibuprofen, naproxen, ketoprofen, dan diclofenac. Yang kedua, obat antiinflamasi steroid. Contoh obatnya itu prednison, metilprednisolon, dexamethasone, betamethasone. Ketiga, obat antiinflamasi topikal. Contoh obatnya itu caprolactam, piroxicam, dan indomethacin.